warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Oktaviani dengan nomor NPM A10170374, mata kuliah Seminar Operasi kelas B, program studi S1 Manajemen STI Ekuitas Bandung. Sekarang saya bakal mempresentasikan laporan seminar saya dengan judul Evaluasi Kinerja pada Green Supply Chain Management Pasteurisasi di Koperasi Unit Desa Sinarjaya. Latar belakang dari penelitian ini, pertama, perkembangan sektor industri yang melibatkan dari berbagai operasi bisnis dan aktivitas manufaktur dipandang sebagai suatu kegiatan yang telah banyak memberikan dampak perubahan terhadap lingkungan. Dampak lingkungan yang ditimbulkan terjadi di sepanjang siklus hidup suatu produk. Sektor industri sebagai pelaku utama dalam permasalahan lingkungan hendaknya menyadari pentingnya penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam menjalankan proses produksinya guna mengurangi dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui kinerja Green Supply Chain Management yang ada di Koperasi Sinarjaya. Yang kedua, mengevaluasi penerapan dalam tercapainya Green Supply Chain Management yang ada di Koperasi Unit Desa Sinarjaya. Dan yang ketiga, memberikan usulan kepada Koperasi Unit Desa Sinarjaya untuk menjadi koperasi yang lebih mengedepankan terhadap lingkungan. Saya bakal menjelaskan tentang Supply Chain Management. Supply chain management merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai integrasi berbagai organisasi yang lebih efektif dan efisien dari supplier hingga ke customer. Green Supply Chain Management merupakan suatu inovasi dalam beberapa aktivitas seperti reduksi, daur ulang, penggunaan kembali dan penggantian material yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Green Supply Chain Operation Reference atau disebut Green SCOM yang dikembangkan oleh kelompok perusahaan yang bergabung dalam Supply Chain Council. SCOM ini merupakan kerangka untuk menggambarkan aktivitas bisnis antar komponen rantai pasokan mulai dari supplier sampai ke customer. Model Green SCOR merupakan hasil pengembangan dari model SCOR yang telah ada. Model Green SCOR menambahkan beberapa pertimbangan yang terkait dengan lingkungan di dalamnya. Tujuannya untuk menciptakan suatu analisis yang nantinya memberikan gambaran akan hubungan dari fungsi rantai pasokan dengan aspek lingkungan agar tercipta peningkatan kinerja manajemen yang baik. Model Green SCOR terdapat 5. Yang pertama ada plan. Plan merupakan tahapan awal yang dilakukan di dalam seluruh rangkaian rantai pasok. Dalam model Green SCOR ini termasuk di dalamnya perencanaan untuk meminimalkan konsumsi energi, penyimpanan bahan berbahaya, dan pembuangan limbah. Yang kedua ada search yang berfokus pada proses pengadaan bahan baku, termasuk di dalamnya pemilihan pemasok yang ramah lingkungan, packaging yang ramah lingkungan, dan bahan lolos quality control. Yang ketiga ada make, di mana proses pembuatan produk dengan mempertimbangkan efeknya terhadap lingkungan. Indikatornya adalah produk yang berkualitas, bebas dari zat berbahaya, lebih cepat dari target, dan efisien bahan. Selanjutnya yang keempat ada deliver, merupakan proses untuk memenuhi permintaan pelanggan, meliputi pengelolaan pesanan, transportasi, dan distribusi. Kelima ada return, merupakan kegiatan pengembalian produk karena berbagai alasan. Terakhir ada enable, proses yang memungkinkan untuk mendukung realisasi dan tata kelola perencanaan dan pelaksanaan proses rantai pasokan. Kemudian model SCOR ini terdapat atribut kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi rantai pasok, di antaranya aspek keandalan, aspek kemampuan reaksi, aspek fleksibilitas, aspek biaya, dan yang kelima ada aspek aset. Selanjutnya ada analytical hierarchy process. Ini adalah salah satu teori pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas Elsaty. Beliau merupakan ahli matematika yang bekerja pada University of Pittsburgh di Amerika pada awal tahun 1970-an. Tahap ini digunakan dengan tujuan untuk menyusun prioritas dari berbagai alternatif atau pilihan yang ada. Dan pilihan-pilihan tersebut bersifat kompleks atau multi kriteria.
Kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini digambarkan dalam sebuah bagan. Yang pertama memulai, yang kedua observasi, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat analisa dan pengolahan data. Analisa di sini metodenya menggunakan metode supply chain operation pattern reference. Yang pertama ada plan, search, make, deliver, and return. Yang kedua ada dimensi. Dimensi ini yaitu reliability, responsiveness, flexibility, cost, and asset. Dari hasil tersebut, kemudian setelah dianalisa, menghasilkan hasil lalu direkomendasikan dan diberikan kesimpulan. Ada metodologi penelitian. Objek penelitian dari ini yang pertama, fokus kajian penelitian ini yaitu pengukuran kinerja green supply chain dengan metode Green SCOR. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Unit Desa Sinerjaya yang berlokasi di Jalan Ahad Supion, nomor 26B, Padung Kulon, Kecamatan Panjaitan, Kota Bandung, Jawa Barat. Koperasi ini lebih mengedepankan terhadap memproduksi susu pasteurisasi. Koperasi Unit Desa Sinerjaya merupakan salah satu koperasi yang berada di wilayah Jawa Barat yang menaungi peternakan sapi perah rakyat di wilayah Bandung Timur, Kecamatan Cibiru, tepatnya di lereng Gunung Manglayang. Koperasi Desa Sinerjaya berdiri pada tahun 1974. Berdirinya lembaga koperasi desa yang diberi nama Koperasi Unit Desa Sinerjaya oleh tokoh-tokoh masyarakat di Desa Celengkram. KUD Sinerjaya merupakan jenis koperasi yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi. Dalam hal ini, Koperasi Sinerjaya mengelola susu yang berasal dari sapi perah lalu diolah menjadi suatu produk jadi berupa susu yang siap minum. KUD Sinerjaya juga ada proses bisnisnya banyak melibatkan berbagai aktivitas manufaktur, distribusi, dan reverse logistik. Namun, ditinjau dari rantai pasokannya, masih banyak aktivitas dari hulu hingga hilir yang masih belum ramah lingkungan. Contohnya seperti SOP pasteurisasi dalam pengolahan, SOP perawatan alat-alat, serta pengolahan limbah yang masih sangat sederhana. Dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan. Yang pertama, berapakah nilai kinerja Green Supply Chain Management pada KUD Sinerjaya? Yang kedua, bagaimana usulan perbaikan yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan nilai kinerja Green Supply Chain yang ada di KUD Sinerjaya? Dan yang ketiga adalah penyebaran kuesioner terhadap koperasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.